Hai, saya Kathy kembali dengan topik jujur atau mengenal diri sendiri awal pemulihan dan kebahagiaan. Topik ini ingin saya bahas karena ternyata banyak orang yang tidak jujur atau tidak mengenal diri sendiri. Pasti Anda bertanya, maksudnya apa sih? Kan pasti kita mengenal diri sendiri. Saya balik bertanya, apa benar? Saya akan memberi beberapa contoh. Misalnya, berambisi ingin punya pasangan terkenal atau orang kaya. Saya sangat prihatin karena banyak anak muda, khususnya wanita dan juga orang yang sudah berumur, bahkan yang pernah menikah lalu bercerai, bermimpi ingin punya teman hidup yang hebat dan terkenal. Berambisi sih boleh saja, tetapi apakah kita siap untuk bisa mendampingi dia? Jangan kaget loh, pasangan yang menjadi idaman Anda ternyata bisa di luar ekspektasi Anda. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya, dia dikontrol oleh keluarganya yang kaya dan terkenal. Banyak para wanita yang mengeluh bahwa rumah tangganya tidak bahagia karena keluarga dari pasangan yang kaya sering mencampuri urusan rumah tangga mereka. Demi image, rumah tangga mereka diatur oleh aturan yang berlaku di dalam keluarga pasangannya. Bahkan banyak yang tidak tahan, lalu bercerai di tengah perkawinannya. Jadi Anda harus mengenal atau jujur pada diri sendiri apakah Anda siap untuk menghadapi protokol yang berlaku dalam keluarga pasangan Anda. Apalagi kalau Anda seorang yang mandiri dan senang kebebasan dalam arti yang positif. Senang jalan-jalan dengan pakaian dan dandanan yang sederhana atau senang ke tempat-tempat dengan alam terbuka dan lain-lain. Lalu menikah dengan orang yang kaku, suka jaga image dengan protokol yang ketat. Wah, bisa hidup Anda jadi stres terus. Siapkan mental dan emosi. Khusus bagi yang belum menikah, sebaiknya Anda pelajari dulu latar belakang kehidupan keluarganya. Perhatikan hidup perkawinan orang tuanya. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi, tetapi banyak orang kaya yang tidak bahagia perkawinannya. Karena umumnya sang pria atau ayah orang kaya tersebut punya banyak istri karena banyak uang atau godaan dari banyak wanita muda yang ingin hidup nyaman. Jadi bagi Anda yang belum pernah menikah, sebaiknya kenali diri Anda atau jujur kepada diri sendiri apakah Anda siap mental bisa mengendalikan emosi jika Anda dikhianati setelah menikah. Nomor 2, berambisi ingin buka usaha sendiri. Memang bagus jika punya ambisi untuk jadi usahawan, tetapi banyak sekali yang bisnisnya gagal atau putus di tengah jalan. Karena orang ini tidak tahu bekerja untuk orang lain berbeda dengan menjalankan usaha sendiri. Contohnya seorang desainer baju atau arsitek bangunan dan lain-lain. Waktu masih kerja memang performanya bagus, tetapi setelah punya usaha sendiri ternyata tidak berhasil karena dia tidak punya bisnis insting atau jiwa bisnis, tidak bisa memanage karena tidak mengerti strategi memasarkan produk barang dagangan, mengatur dan memilih karyawan yang tepat dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah jika orang ini tidak bisa menghadapi masalah dengan santai atau mudah panik walau hadapi masalah kecil. Jadi untuk berbisnis atau buka usaha sendiri tidak cocok atau not suitable for this person gitu loh. Apalagi bisnis yang berisiko tinggi seperti trading falas dan lain-lain. Ini terjadi kepada diri saya juga waktu saya berumur 5 tahun. Saya senang sekali menari, mengarang lagu, dan menyanyikannya. Bahkan saya bisa membuat sandiwara yang ditonton oleh anak-anak di sekitar rumah saya. Tetapi orang tua saya tidak mengenal diri saya, lalu saya disekolahkan di bagian yang berbeda
Setelah lulus SMA, saya dikirim ke sekolah jurusan perbankan. Saya tidak bisa perform dengan maksimal karena perbankan memang bukan bidang saya, tetapi ambisi orang tua saya. Jadi harus saya akui karena tidak mengenal diri sendiri, ambisi saya tidak tercapai. Nomor 3, berambisi ingin jadi orang terkenal atau kaya. Jika Anda seorang yang cepat panik, sensitif atau tidak tahan jika digosip atau difitnah orang, jangan pernah mimpi mau jadi orang terkenal. Saya waktu masih muda juga berambisi jadi orang terkenal. Tetapi waktu saya mengenal diri sendiri, ternyata saya tidak suka kegiatan saya dipantau oleh paparazzi atau wartawan dan lain-lain karena saya merasa terganggu sekali gitu loh. Juga jika Anda berharap menjadi orang kaya tetapi tidak bisa mengatur uang, jangan kaget bahwa kekayaan Anda tidak akan bertahan lama. Jika Anda seorang yang selalu penuh dengan ketakutan, khawatir, dan takut miskin, mending jangan jadi orang kaya karena pasti Anda tidak bisa tidur nyenyak karena dihantui perasaan takut miskin. Jadi apa sih keuntungan untuk jujur atau mengenal diri sendiri? Sudah pasti kita tidak akan salah langkah dalam hidup ini. Walaupun salah langkah, kita akan cepat sadar karena kita tahu kekurangan dan kelebihan kita dan dengan cepat akan memperbaikinya. Tips saya untuk nomor 1, ingin punya pasangan yang kaya dan terkenal, hilangkan hasrat atau mimpi Anda jika Anda seorang yang suka kebebasan dalam arti kata yang positif atau senang mandiri. Karena Anda tidak akan bahagia hidup bersama orang yang penuh dengan aturan atau jaga image. Tetapi jika Anda tetap mau menikah, pilihan ada di tangan Anda. Tetapi jika Anda sudah menikah karena Anda belum mengenal diri Anda waktu menikah dengan partner Anda yang penuh aturan, sebaiknya sabar dan berdoa, minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa bertahan hidup dalam perkawinan yang sulit. Tuhan pasti mengerti akan membantu Anda melewati hari-hari yang sulit atau untuk meringankan beban Anda. Nomor 2, berambisi buka usaha sendiri. Sekali lagi, jujurlah kepada diri Anda. Apakah Anda siap mental untuk menjadi pebisnis dengan berbagai risiko? Apakah Anda seorang yang senang dengan tantangan yang silih berganti? Nomor 3, berambisi ingin jadi orang terkenal atau kaya. Jangan pernah iri melihat orang yang terkenal. Jika kita senang menyendiri atau menikmati hidup yang tenang. Jangan iri melihat orang kaya kalau kita tidak siap untuk dicari orang banyak, untuk dimintai sumbangan atau bantuan lainnya. Saya pun waktu masih muda, sekarang udah tua nih, ingin menjadi seorang kaya dengan beberapa perusahaan besar. Tetapi setelah saya mengenal diri sendiri, ternyata saya tidak bisa hidup damai karena memikirkan problem usaha saya dan juga karyawan dan lain-lain. Jadi saya lebih bahagia dan damai dengan usaha saya yang biasa-biasa saja. Banyak orang kaya yang hidupnya tidak damai. Karena kalau Anda bukan tipe orang yang bisa tenang, jangan mimpi menjadi orang kaya. Kecuali jika Anda hidup karib dengan Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan supaya kekayaan Anda bisa digunakan dengan benar dan juga bisa memberkati banyak orang. Saya percaya hidup Anda akan bahagia dan damai karena hidup Anda dipimpin oleh Tuhan. Memang butuh waktu untuk mengenal diri sendiri. Bagi saya, lebih cepat Anda jujur atau mengenal diri sendiri akan lebih baik karena Anda akan menemukan kebahagiaan dan pemulihan hidup Anda. Terimalah diri Anda, lakukanlah sesuai dengan kemampuan karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Anda. Semoga tips yang saya berikan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Dan saya berharap untuk bertemu di episode berikutnya.
Salam dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih.